Kode etik guru, pengertian, fungsi, prinsip, dan pelanggaran kode etik. Pengertian kode etik. Berikut pengertian kode etik dari beberapa ahli. Menurut Sukma Dinata, kode etik adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku anggota profesi agar sesuai dengan nilai moral dan tanggung jawab profesinya. Menurut Bartens, kode etik merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi tertentu sebagai panduan dalam bertindak. Sedangkan menurut Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, kode etik guru adalah panduan sikap dan perilaku guru Indonesia dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing. Dari ketiga uraian tadi, dapat kita simpulkan, kode etik adalah sebuah usaha dari segolongan atau sekelompok orang agar memiliki pedoman berupa norma, sikap, dan perilaku. Disusun sebagai bentuk legitimasi dan legalitas profesional yang sah untuk dipatuhi, baik sebagai guru, individu, dan kelompok. Fungsi kode etik. Menurut Sucipto dan Raflis Kosasi, fungsi kode etik antara lain sebagai pedoman kerja, memberi arah dalam menjalankan profesi, sebagai pengontrol sosial, mengatur perilaku anggota profesi, sebagai perlindungan, melindungi profesi dari campur tangan pihak luar, menjaga martabat profesi, meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, menurut UNESCO, kode etik juga berfungsi untuk memastikan pendidikan berjalan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Prinsip-prinsip kode etik guru. Berdasarkan Kode Etik Guru Indonesia, PGRI, serta pendapat Omar Hamalik, prinsip-prinsipnya meliputi: guru berbakti membimbing peserta didik, membantu perkembangan siswa secara utuh, intelektual, emosional, moral. Guru memiliki kejujuran profesional, bersikap jujur dalam menilai dan mengajar. Guru menciptakan suasana pendidikan yang baik, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Guru menjalin hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat, kerjasama dalam mendukung pendidikan siswa. Guru meningkatkan kompetensi, terus belajar dan mengembangkan diri. Guru menjaga solidaritas profesi, menghormati sesama guru. Guru menjunjung tinggi kode etik dan peraturan, taat terhadap norma hukum dan profesi. Contoh pelanggaran kode etik dengan perspektif ahli. Menurut E. Mulyasa, pelanggaran kode etik guru dapat berupa tidak objektif dalam penilaian, memberi nilai karena faktor pribadi, melakukan kekerasan, fisik maupun verbal kepada siswa, melanggar norma kesusilaan, perilaku tidak pantas terhadap siswa, tidak profesional, tidak mempersiapkan pembelajaran, penyalahgunaan wewenang, meminta imbalan atau keuntungan pribadi. Sementara menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, pelanggaran juga mencakup tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak peserta didik. Sedangkan dari pemateri, pelanggaran kode etik guru adalah pelanggaran yang dilakukan, baik disengaja atau tidak disengaja, mulai dari peraturan yang tertulis atau tidak tertulis. Untuk yang tertulis, itu sudah jelas kita pahami, seperti segala aspek peraturan yang berlaku, baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai individu, sosial, dan sebagai warga negara. Untuk kode etik yang tidak tertulis, adalah sebuah peraturan yang kembali kepada kecakapan moral, emosional dan sosial individu itu sendiri, serta norma lainnya yang berlaku. Kesimpulan singkat. Kode etik guru adalah pedoman moral dan profesional yang disusun oleh organisasi profesi, seperti PGRI, didukung oleh para ahli pendidikan. Fungsinya untuk menjaga profesionalisme, dengan prinsip utama seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan. Pelanggarannya dapat merusak martabat profesi dan berdampak pada peserta didik. Berikut ini 11 kode etik profesi guru. Menghormati hakikat ilmu pengetahuan dan metodologi masing-masing bidang keilmuan, integritas intelektual atau intellectual integrity. Menghargai pengetahuan,
keterampilan, dan pengalaman profesional, serta terus berkembang mengikuti zaman. Integritas kejuruan atau vocational integrity. Berani mengambil sikap dan tindakan yang benar meskipun tidak populer, selama didasarkan pada integritas intelektual dan kejuruan, keberanian moral atau moral courage. Mengutamakan kepentingan peserta didik di atas kepentingan pribadi, mendahulukan kepentingan orang lain atau altruism. Menghindari eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil terhadap peserta didik, tidak berpihak atau impartiality. Menghormati latar belakang keluarga dan sosial peserta didik, serta berusaha mewujudkan kesetaraan dalam pendidikan, memiliki wawasan kemanusiaan atau human insight. Menyadari dan menerima tanggung jawab atas pengaruh jangka panjang yang ditinggalkan guru dalam kehidupan murid, memikul tanggung jawab pengaruh atau responsibility of influence. Bersedia mengakui kesalahan dan keterbatasan diri, baik dalam pengetahuan maupun sikap, kerendahan hati atau humility. Bekerja sama dan saling belajar dengan rekan sejawat demi kemajuan bersama, kolegialitas atau collegiality. Mempromosikan nilai-nilai dan kepentingan profesi secara terbuka, serta kritis terhadap kebijakan publik yang memengaruhi pendidikan, tanggung jawab dan aspirasi profesi, atau professional responsibilities and aspirations.